Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ngelajangkrik. Di video kali ini kita mau nyoba ganti switch buat keyboard mechanical ya. Jadi keyboard mechanical ini ya mungkin udah familiar ya keyboard mechanical gitu. Jadi ya udahlah gitu doang untuk keyboard mechanical ya, bisa teman-teman cari sendiri mungkin di Google gitu keyboard mechanical. Jadi di video kali ini kita mau nyobain ganti switch, walaupun sebetulnya keyboard yang kita pakai udah banyak ya, udah pernah ganti switch gitu, cuman karena belum di record ya udahlah kita coba ganti switch di video kali ini gitu. Switch apa ya itulah. Kita langsung ke intro teman-teman. Oh wow. Pertama-tama yang teman-teman butuhkan jelas ya keyboardnya. Ini keyboardnya teman-teman, kita pakai dari Ajaz AK33. Ini dulu terbilang mahal ya waktu beli keyboard ini tuh. Entah sih sekarang apakah mungkin penggunanya udah banyak jadi lebih murah. Oke, berikutnya jelas ya teman-teman. Switchnya ini kita pakai yang bilang itu transparan ini tuh. Ini lumayan murah teman-teman, cuman nggak sampai 3.000 ini switch yang transparan. Jadi kenapa kita ganti, karena si huruf J ini udah mulai double klik, bahkan kadang nggak bisa dipencet. Jadi kita coba ganti switch, kita pakai yang 2 pin ya teman-teman. Jadi keyboard yang kita pakai itu yang 2 pin kayak gini, 2 pin atau 3 pin ya kayak gitu. Iya, pokoknya kayak gini lah ya tuh. Terus untuk mempermudah kita pakai pullernya ini teman-teman. Jadi narik keycapsnya pakai ini, nanti kita narik switchnya pakai yang ini. Ini terus karena kita pakai keyboard lama, keyboard mechanical lama, jadi otomatis kita masih pakai yang disolder ya. Jelas yang kita pakai itu solder standar aja kayak gini teman-teman. Udah gitu kita butuh timahnya juga teman-teman, timah solder ya kayak gini. Terus ini penyedot timah. Berikutnya jelas ya obeng, biar ya kecuali teman-teman tipenya barbar kali ya, coba bisa pakai gigi atau pakai apa, telepati gimana, serah. Ini dan opsional juga ini sikat, biar sekalian dibersihkan juga si keyboardnya teman-teman. Pertama-tama kita cabut dulu si keycap itu teman-teman. Nah ini sorry ya, kotor sekarang. Kita juga mau cuci si keyboard ini, si keycapnya dong keyboardnya. Dan ya untuk keunggulan dari keyboard mechanical ini sendiri, dari segi umur dia biasanya lebih panjang, dan segi maintenance atau untuk memperbaikinya pun nggak sulit-sulit amat gitu ya. Dan ya ketika ada 1 atau 2 tombol, ya pokoknya ada tombol yang rusak, dia bisa ganti switch gitu teman-teman. Udah kita cabut ya teman-teman. Teman-teman sendiri bisa lihat ya, kotor untuk dalam dari si keyboard ini. Bisa pakai ini teman-teman buat disikat aja. Jadi memang, tapi aslinya tuh untuk si keyboard ini tuh
switchnya biru ya. Kita iseng aja sih sebetulnya untuk pakai warna-warna yang macam-macam gitu. Kayak untuk ngetes juga sih kayak rasanya gimana dari per switch ini. Tapi ujung-ujungnya karena semuanya nyampur, jadi ya nggak bener-bener tahu sih si rasa dari setiap switchnya itu. Dan kita bongkar keyboardnya. Jelas ya, kayak ini. Oke, kita singkirkan dulu keycapsnya. Oke, kalau udah kecabut semua gampang kok tuh. Ininya pun bisa teman-teman bersihkan juga ya. Udah gitu. Nah, kalau untuk ganti switchnya sendiri nggak usah bingung ya sebetulnya teman-teman, bisa teman-teman lihat sendiri. Tadi kan kita di awal udah infokan ya mau ganti yang huruf J doang. Nah, di sini sebetulnya udah ada tulisannya teman-teman. Kebaca sih sebetulnya, kalau nggak tahu sih kalau di kamera kebaca atau enggak. Kalau kita lihat di sini umumnya kelihatan sini. Nih, ini K, ini L, ini J. Nah, kita mau ganti si switch yang J ini, teman-teman. Untuk proses penyolderan sebetulnya gampang ya, teman-teman, tapi tetap harus hati-hati ya. Karena memang si solder ini ya panas gitu kan. Oke, kita panaskan dulu si soldernya. Kalau bisa sih ada dudukannya ya, teman-teman, untuk si soldernya ini. Nah, kita dudukan kayak gini aja ya. Harusnya pakai solder yang ada dudukannya ya. Kita panaskan dulu ya teman-teman si soldernya. 3 days later. Oke, kayaknya udah cukup panas sih ya. Nah, untuk proses penyolderan sebetulnya nggak susah ya teman-teman. Pertama kita kan mau solder yang ini nih, dua switch ini, dua yang ini nih, bagian ini sama yang ini. Pertama-tama teman-teman kasih timah dulu. Jadi dia ketika disolder kayak gini dia kan nggak akan cair timahnya. Nah, teman-teman kasih timah dulu sedikit. Nah, cairkan dulu timahnya. Dan timah yang cairnya nih, yang cairnya ini di ke bagian si timah yang lamanya. Biarkan dia gabung dulu. Yang kenal. Ini kan cair tuh. Kalau udah cair semuanya bisa disedot pakai ini. Si ujungnya ini kan plastik, hati-hati ya teman-teman, jangan sampai nyentuh ke si soldernya. Kalau belum keambil semuanya, tambah lagi aja teman-teman si timahnya. Pokoknya harus keambil semua bagian timahnya ya. Oke, kalau sekiranya udah cukup, simpan soldernya teman-teman. Gitu berarti ya. Ini. Nah, kita pakai ini si puller ini. Nih. Nah, kalau dia belum bisa ditarik kayak gini, berarti sebetulnya dia secara segi solderan masih nempel, harus disolder lagi teman-teman. Dan hati-hati juga ya, bisa rusak si switchnya tuh kalau teman-teman paksa cabut sebelum si timahnya itu, timah dari solderannya ini habis ya. 3 days later. Nah gini teman-teman, jadi sebetulnya kalau dicabut paksa malah jadi rusak ke si switchnya ya. Jadi teman-teman pun harus lebih berhati-hati sebetulnya ketika proses nyabut dari si switchnya ini. Itu kebetulan memang si switchnya juga udah rusak sih ya, jadi udahlah gitu. Oke bentar teman-teman, kita nyabut dengan cara barbar dulu. 2 jam kemudian. Oke teman-teman, udah kecabut ya untuk si switch yang biru yang kecabut dengan cara yang barbar ya. Nah ini ya, kita mau ganti ke entah putih entah transparan namanya. Serahlah. Nih, hati-hati disesuaikan ya. Posisinya kayak gini, masangnya pun ya gini. Masangnya gini. Udah beres, kita cuma mau ganti satu switch doang. Ini yang kita ganti pakai switch putih.
Udah beres, kita solder ulang. Solder kalau masang sih lebih gampang ya teman-teman sebetulnya. Cuman ya kalau yang profesional dia hasilnya tuh jadi cantik gitu. Solder kayak gini doang. Kalau dirasa belum rapi ya sorry ya teman-teman. Dah, kurang. Oh iya, cabut dulu sih ini. Hasilnya jadi kayak gini ya teman-teman. Udah gitu doang sih sebetulnya teman-teman untuk proses solderingnya, nggak susah-susah amat sih ya. Teman-teman juga pasti tahu, apalagi yang lebih jago banyak. Oke, setelah itu kita pasang lagi aja si keyboardnya. Oke gitu jadinya teman-teman ya, untuk proses penggantian switch gitu, di switch biru kita ganti ke switch transparan. Mungkin untuk teman-teman yang lebih lihai, lebih jago, boleh isi di kolom komentar ya. Terus untuk teman-teman yang mungkin butuh produknya, bisa nanti kita catat linknya di deskripsi di bawah ya teman-teman. Oke, gitu aja ya teman-teman. Mohon maaf untuk semua kekurangannya dan seadanya aja ya ini untuk konten ganti switch ini gitu. Untuk saran dan masukan boleh teman-teman isi di kolom komentar aja ya. Sekian dari kami, Ngalajengkrik undur diri. Bye.